Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang mubarak ini untuk menjalankan salat duhur secara berjamaah. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu taala. Saum atau siam atau yang biasa kita sebut dengan puasa, ada hal penting yang harus menjadi perhatian kita, bahwasanya saum bukan sekedar kita menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini aslinya ya, ketika di siang hari di luar bulan Ramadan, boleh atau tidak, Pak? Boleh. Makan, minum, hubungan suami istri, ya. Itu kalau dilakukan di siang hari di luar bulan Ramadan, boleh-boleh saja. Selama tidak ada hal yang menghalangi. Tapi di dalam bulan Ramadan, perkara yang awalnya mubah, boleh, itu kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita beranggapan bahwasanya yang namanya saum atau siam sekedar menahan diri dari perkara-perkara yang asalnya mubah. Ada hal-hal juga yang sangat penting. Mungkin kalau kita berbicara hukum secara hukum fikih itu tidak membatalkan puasa. Tapi dia bisa membuat puasa kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan keji, janji atau sumpah palsu, dan bentuk-bentuk kemaksiatan yang lain yang dilakukan oleh lisan, juga kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota badan kita, mata kita terutama kalau zaman sekarang ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang puasa menahan lapar dan dahaga tapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram tersebut, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh dengan puasanya. Maka tidak heran ketika Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi yang dia petik dari puasanya apa? Sekedar rasa lapar dan dahaga. Padahal kita berharap dengan puasa ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi itu tadi yang harus menjadi perhatian kita, tidak cukup sekedar menahan diri dari hal-hal yang mubah,
Tapi perkara-perkara yang haram seperti berdusta, ngegibah, gibah, gosip, ini perkara yang paling mudah, ya, paling enak untuk dilakukan. Kalau dulu, mohon maaf, banyak ibu-ibu yang suka ngegibah. Sekarang bapak-bapaknya juga nggak kalah. Kalau dulu majelis gibah itu offline, Pak. Sekarang online pun ada. Benar atau benar, Pak? Iya, banyak. Bahkan terkadang kita menggibahi orang-orang yang tidak kita kenal. Bukankah gibah ini adalah dosa besar yang kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian menggibahi antara satu dengan yang lain. Allah perumpamakan gibah ini dengan memakan bangkai saudaranya. Bangkai itu kalau dalam syariat adalah binatang yang dia mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Kalau ada misalnya ayam lewat di nyebrang di jalan kemudian ditabrak, dilindas truk, mati saat itu juga. Meskipun belum 1 menit, apalagi 5 menit, tapi dia mati karena itu, maka itu masuk kategori bangkai, haram dimakan. Jadi bangkai nggak nunggu nanti harus, mohon maaf, muncul belatung dulu baru itu dikatakan bangkai. Itu mungkin bangkai menurut terminologi kita. Tapi menurut syariat, bangkai itu adalah binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'i, mati dalam kondisi entah dia jatuh, tertabrak, dan yang semisalnya. Itu haram dimakan. Manusia, dia tidak akan pernah halal dimakan. Ya kalau kambing dipotong bismillah ya Allahu Akbar, dibikin gulai kambing, halal, enak. Ya, tapi kalau manusia meskipun disembelih bismillah ya Allahu Akbar nggak akan jadi halal, Pak. Dan Allah memperumpamakan gibah itu dengan bangkai, memakan bangkai, bukan bangkai kambing tapi bangkai manusia. Maka para ulama mengatakan gibah itu termasuk dosa besar. Dan yang sangat mengerikan, dosa ini begitu gampang dilakukan oleh orang. Apalagi kalau ada majelis gibah, ya, langsung pada yang lain nanya apa. Ya, pingin tahu, bahkan membumbu-bumbui. Ya. Kalau orang Sorong bilang ya, sudah ada orang yang suka ngegibah, yang lain datang jadi kompor hok 36 sumbu katanya, ya, supaya tambah panas. Ini kan repot. Padahal itu semua yang nanti di akhirat bisa menyebabkan amalan-amalan kita. Kalau kita bandingkan amalan kita dengan amalan-amalan orang-orang hebat terdahulu, Pak, sangat sedikit. Amalan kita sudah sedikit, diambil oleh orang lain. Bukankah dalam hadis riwayat Muslim ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang bangkrut, orang yang di dunia dia bawa pahala sholat, pahala sedekah, bahkan pahala puasa begitu banyak, tapi ternyata dia pernah mendolimi si A, mendolimi si B, pernah menggibahi si A, menggibahi si B, mencela, menghina, merendahkan orang lain, akhirnya pahalanya diambil, diberikan kepada orang-orang itu. Dan tatkala ketika pahalanya sudah habis, ternyata tanggungannya belum selesai, dosa mereka yang dibebankan kepada orang tersebut, naudzubillah. Maka di kesempatan yang baik ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, ayo kita selalu introspeksi diri. Jangan sampai puasa kita hanya sebatas menahan hal-hal yang mubah. Hal yang haram itu di luar Ramadan saja haram, apalagi di dalam bulan Ramadan. Mulai dari perkataan, mulai dari mata. Ya, mata sekarang ini kita kadang puasa tapi yang dilihat naudzubillah. Apalagi di zaman sekarang. Kadang sebagian orang bahkan melihat hal-hal yang haram di gadgetnya, di smartphone-nya, di dalam masjid. Ini sungguh sangat menyedihkan. Semoga Allah perbaiki kondisi mereka dan kondisi kita. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni mereka. Sungguh akan sangat
menyedihkan manakala kita berpuasa, lantas ternyata ketika puasa itu lewat, saum atau Ramadan lewat, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena apa? Karena ternyata puasa kita hanya sebatas menahan diri dari hal-hal yang mubah. Mengambil haknya orang, mendolimi orang lain, merendahkan orang lain masih jalan terus. Maka sekali lagi jaga nilai atau pahala puasa kita jangan dirusak dengan perkara-perkara yang haram. Maka dulu Jabir radhiyallahu taala anhu menasihatkan, "Idza kana yauma saumika falyasum sam'uka wa lisanika minal maharimi wal kadhib wada' qaula zur wada' adzal jar falyakun 'alaika waqarun wa sakinah." Kalau lagi puasa, kata beliau, hendaknya puasa juga telingamu, lisanmu dari perkara-perkara yang haram. Jangan mengganggu tetangga. Mengganggu semua juga tidak boleh. Apalagi tetangga. Mengganggu saudara kita. Dan orang yang berpuasa itu harus bersikap tenang. Harus berwibawa. Tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi berteriak-teriak yang tidak ada gunanya, seperti kelakuan sebagian orang yang tidak mencerminkan bahwasanya dia ini orang yang beradab misalnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saum kita di bulan Ramadan yang mulia ini saum yang imanan wahtisaban, dan semoga dengan itu Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jaga ibadah kita dari perkara-perkara yang sia-sia apalagi berupa maksiat dan dosa. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.